Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not ya. Dan di depan saya sekarang sudah ada handphone mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S7 Edge. Yang dimana pada waktu perilisannya tahun 2016, handphone ini itu dibanderol dengan harga lebih dari 10 juta. Tapi sekarang handphone ini dijual hanya harga 1 jutaan. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan dari handphone ini? Apakah masih layak juga digunakan pada tahun 2020? Mari kita simak. Dan untuk kalian yang belum subscribe dulu ya biar channel ini makin berkembang. Jangan lupa like dan komen juga. Kita bahas dari segi terluarnya dulu. Handphone ini menggunakan layar melengkung ya, dan panel Super AMOLED dengan bentang 5,5 inch dan menggunakan resolusi Quad HD, jadi sudah di atas Full HD dengan kerapatan pixel 534 ppi, yang dimana layar ini sudah menghasilkan foto dan video yang sudah sangat jernih. Kemudian untuk resolusi dari handphone ini kita bisa atur untuk resolusinya ya, bisa HD, Full HD, dan juga Quad HD. Jadi ada 3 pilihan untuk mengatur keluaran dari gambar yang ditampilkan dari layar ini. Kemudian layar ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass berapa ya kalau nggak salah ya, sudah menggunakan Corning Gorilla 4, yang dimana diklaim sudah anti gores, tahan gores juga ya, tapi tetap harus berhati-hati dan diusahakan tetap harus menggunakan anti gores juga biar perlindungan juga ya intinya. Dan belakangnya juga menggunakan kaca yang dimana juga sudah menggunakan Corning Gorilla 4. Kaca di sini berfungsi untuk wireless charging ya. Jadi handphone ini sudah mendukung wireless charging, yang dimana handphone keluaran sekarang banyak yang tidak mendukung wireless charging. Kemudian handphone ini masih ada dagu di bagian atas, yang dimana dagu ini ada kamera depan, ada speaker, dan juga sensor cahaya. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada tombol home, yang dimana tombol home ini ada fingerscan juga ya, dan fingerscannya juga lumayan cepat. Oke, ya lumayan. Untuk urusan dapur palsunya, handphone ini adalah handphone internasional, yang dimana handphone ini dari region USA. Jadi handphone ini menggunakan Snapdragon 820. Kalau yang Zen kan menggunakan Exynos 8890 ya, tapi yang ini menggunakan Snapdragon 820. Dan handphone ini menggunakan RAM 4GB dengan 3 varian internal ya, 32GB, 64, dan 128GB, yang dimana handphone ini menggunakan 32GB. Tapi handphone ini bisa ditambah dengan micro SD. Kalau kemarin kan S6 kan, S6 kan tidak ada untuk micro SD-nya, jadi hanya mengandalkan memori internal. Kemudian handphone ini menggunakan nano SIM, dan ini adalah single SIM. Kalau Zen kan dual SIM ya, ini hanya single SIM. Sudah 4G LTE tapi belum mendukung 5G. Kemudian untuk sektor kamera, handphone ini menggunakan single kamera untuk belakangnya ya, yang dimana menggunakan 12 megapiksel. Ya mungkin terlihat kuno ya, karena hanya menggunakan satu kamera dan resolusi kecil. Tapi handphone ini disemati dengan teknologi yang lumayan lah, yaitu dual pixel, yang dimana handphone ini jadi fokusnya lebih cepat dan hasilnya lebih jernih ya. Kemudian untuk video, handphone ini maksimal 4K 30 frame per second, tapi saya lebih senang menggunakan Full HD 60 frame per second ya, karena hasilnya lebih halus dan memori yang digunakan juga lebih kecil, karena 4K kan gede banget untuk memorinya ya. Terus untuk kamera depan masih kecil menggunakan 5 megapiksel.
Ini adalah hasil dari video dan foto dari handphone ini. Allah kerja. Gunung sih. Kemudian untuk sektor suara, handphone ini hanya menggunakan single speaker yang dimana hasilnya masih bisa dikatakan biasa saja ya, karena tidak bagus dan tidak jelek juga. Untuk keluaran bassnya itu tidak terlalu jelas. Terus untuk urusan baterai, walaupun handphone ini masih menggunakan baterai yang kecil yaitu 3600 mAh, tapi untuk performa masih bisa dikatakan lumayan irit, tidak terlalu boros. Dengan penggunaan standar, penggunaan WA, YouTube dan juga browsing Facebook itu ya, sosial media, bisa mencapai SOT-nya itu 6 jam 7 jam. Standar saja, tapi enggak boros juga. Dan handphone ini sudah disemati dengan fast charging 18 watt, yang dimana untuk pengecasan jadi lebih cepat, dan wireless charging juga, jadi tinggal tempel saja ngecas, nggak perlu pakai micro USB nya. Tapi untuk dockingannya dijual terpisah ya, nggak ada di pembelian barunya. Membicarakan layar dari S7 Edge ini sudah disematkan always on display, yang dimana handphone ini akan selalu hidup ketika handphone kita berada di posisi mati. Dan tampilannya adalah ada tampilan jam, tampilan hari dan tanggal, dan juga persenan baterai, dan notifikasi WA, Facebook, atau kita sedang memutar lagu ya. Kemudian untuk layar Edge-nya ini kita bisa untuk itu ya, jadi seperti menu cepat ya. Bisa kita setting untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan. Ada juga cuaca, ada juga pilihan cerdas. Kalau saya sih nyetingnya buat yang sering digunakan, terus sama cuaca saja sih, nggak ada yang lain. Jadi lebih cepat saja sih, nggak perlu kembali gitu ya, kembali ke home, ke menu gitu, tinggal geser aja seperti ini, sudah tinggal kita pilih yang akan kita gunakan. Dan untuk notifikasinya juga bisa kita lihat ketika handphone kita posisi off ya, cuma digeser seperti ini akan keluar notifikasi. Itulah yang saya suka dari layar layar Edge ini ya, saya suka ini. Tapi karena ini ada layar Super AMOLED, maka yang mengeluarkan cahaya cuma segini saja, yang putih ini, bukan keseluruhan, karena keseluruhannya itu hitam, benar-benar hitam, nggak keluar cahaya ya gitu. Jadi bisa disimpulkan untuk saya sih, handphone ini masih layak digunakan di tahun 2020 ya. Ya walaupun kekurangannya kameranya single SIM, astagfirullah. Kameranya itu masih satu. Kemudian ini adalah varian yang single SIM. Jadi untuk kalian yang kartunya double, pilih saja yang dual SIM ya, yang Sen. Harganya nggak terlampaui jauh juga. Kemudian kapasitas baterainya masih terbilang kecil, walaupun sudah
ada fast chargingnya juga, jadi ketutup kekurangannya itu ya. Kemudian juga adalah speakernya yang masih biasa saja. Dan untuk kelebihannya yang paling menonjol dari handphone ini adalah layarnya. Samsung Galaxy S7 Edge dengan layar melengkung, mantap. Oke, cukup sekian ya. Mungkin saya ada salah katanya, silahkan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik loh.